Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Profit semua. Ada nggak yang dapat momen, dapat kesempatan untuk dapat cuan dari bank small bank atau bank digital? Beda loh ya, sentimen small bank dan bank digital itu berbeda. Nah, di sini di video kali ini saya mau sedikit mengulas sentimen bank digital atau small bank berdasarkan teknikal. Kita combine antara sentimen positif dan teknikalnya. Kenapa saya bilang baru sentimen positif? Karena kalau berdasarkan data fundamental, harusnya belum oke-oke sekali. Kecuali ada beberapa bank digital yang memang kelihatannya mulai membukukan profit, ya. Salah satunya Bank Jago, atau kita sebut sebagai Arto. Oke, kita ketahui hari ini pada terbang nih bank small bank, ya. Dan sebenarnya dari hari Jumat, kita sudah predik dari hari Jumat, dan hari Jumat kita sudah pada trading. Saya juga udah trading di hari Jumat, dapat profit dari hari Jumat, dan saya sempat jualan BNBA, ya, Bank Bumiarta, di posisi arah. Dan hari ini saya jualan 2 tik di bawah arah. Kenapa saya jual 2 tik di bawah arah? Karena posisinya saya kebetulan memang harus meeting, dan saya melihat ini sudah tinggi, risk and rewardnya sudah nggak imbang. Udahlah, saya jualan dulu deh. Yang penting udah profit kan. Lumayan, dapat 2 hari ini dapat dari Bank Bumiarta. Nah, bagi teman-teman yang belum dapat cuan dari bank-bank kecil atau yang saat ini mulai masuk ke ekosistem digital, kita akan coba bedah hari ini di video Market Review Winner Stocks Indonesia. Oke, ya. Kita mulai dari yang arah hari ini deh. Bank Victory dan Bank Bumiarta. Sentimen apa sih kira-kira yang membawa BVIC dan BNBA sampai arah? Nah, salah satu sentimen yang membawa dua bank ini terbang itu adalah right issue. Jadi bukan bank digital ya. Jadi pastiin dulu Bapak Ibu ngerti. Ini kenapa sampai arah dan kenapa sampai naik, dan boleh dikejar apa enggak. Nah, ternyata dua bank ini akan melakukan right issue. Kita ketahui bahwa tahun depan, ini udah bulan November loh, ya. Jadi waktu itu cepat sekali berlalu, dan tahun depan pemerintah akan memberlakukan aturan untuk bank-bank kecil harus ada minimal, ya, modal senilai 3 triliun. Jadi mereka bank-bank small bank ini harus punya kecukupan modal, ya. Modal inti minimum itu di angka 3 triliun. Sorry. Tadi sudah 3 triliun. Oke, 2000. Jadi aturan modal inti 3 triliun itu tahun 2023, dan 2022 ya, ini 2 triliun. Jadi bertahap. Di tahun ini 2 triliun, 2021, di tahun 2023 3 triliun. Oke, saya harus baca dulu soalnya saya takut salah. Ya, takut salah. Kita bikin konten masa salah informasinya. Dan right issue ini, kalau berbicara mengenai right issue, ya, artinya mereka menerbitkan saham baru, dan saham ini kemudian dijual. Nah, right issue ini saham baru yang dirilis ini ditawarkan dulu ke pemegang saham yang punya, termasuk kita. Kalau kita beli saham ini, kita pegang, kita tawarin, mau beli nggak, mau tebus apa enggak. Dan kalau kita nggak mau tebus, nanti akan diserap oleh standby buyer. Antara dua nih, bisa diserap atau enggak. Bisa, kalau nggak diserap gimana Pak? Kalau nggak diserap ya dia akan cari cara untuk
ditawarkan lagi, ya. Pokoknya dia nggak holding atau induk tidak akan beli, ya. Bank ini tidak akan beli kalau tidak ada standby buyer. Berbeda ketika di dalam satu institusi ini kayak BVIC itu, Bank Victory, ada standby buyer-nya, yaitu saya tadi sudah baca informasinya dari Victoria Group dan DEG, ya, Deutsche Investition. Ini satunya ada bahasa DEG itu bahasa Inggris, ya, bahasa Jerman. Pokoknya dari Jerman, ya. Nah, jadi kalau seumpama right issue itu tidak terserap, nah itu dua ini akan serap. Artinya apa? Mereka bersedia menguncurkan dana segar untuk beli sahamnya. Jadi porsi kepemilikan saham mereka bertambah. Nah, ini kewajiban, ya, dan ini bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang aneh, karena memang itu dari pemerintah, aturan pemerintah. Kalau mereka sampai tidak menambah modal, mereka akan turun. Ya, levelnya turun jadi BPR, Bank Perkreditan Rakyat, ya. Jadi mereka harus nambah modal, ya. Itu kalau di bawah 2 triliun mereka akan turun, ya. Itu yang apa namanya, jadi ketentuan dari OJK. Jadi mau nggak mau. Nah, kalau Bank Bumi Arta sendiri, saya tidak, dari informasi yang saya dapat, saya tidak tahu ini akan diserapnya bagaimana, dan mereka mau akan RUPS, ya. Bank BNBA ini, BNBA Bumi Arta ini akan RUPS, dan saya harus lihat kalender RUPS-nya dia di kapan, ya. Kalau nggak salah dalam waktu dekat ini mereka akan RUPS sih. Dan kalau lewat harga sekarang, ya, harganya ini ada di level 2.600 kan. Nah, berdasarkan prospektus yang dibagi, ya, BNBA berencana mengeluarkan sekitar 700 juta lembar saham atau 32,47% dari total saham yang ada saat ini. Jadi sekarang ada 100%, saham baru yang diterbitkan sebanyak 32,47%. Dan kalau mereka berencana untuk mengumpulkan dana sekitar, saat ini saya nggak tahu modal intinya ada berapa, tapi dengar baca informasinya, mereka berniat mengumpulkan sekitar 1,95 T, yang artinya kalau berdasarkan hitung-hitungannya, dia bisa right issue di level harga Rp100 per saham. Nah, kalau kayak gini menarik. Kemungkinan besar jadi menarik banget karena harganya sangat-sangat murah. Jadi harusnya akan terserap oleh pasar. Dan satu lagi, dia tidak terdelusi ekstrim. Maksudnya terdelusi ekstrim gini. Ini kan ada 2.600 senilai 100%, sejumlah 100% saham beredar saat ini. Dia akan rilis lagi 32% sekian dengan nominal Rp100. Nah, ini kalau dilebur berdua jadi satu, nah itu harusnya harga 2.600 itu tidak akan terdelusi banget, karena harga yang mereka rilis di saham yang baru ini harganya nggak terlalu signifikan, ya, harganya termasuk kecil banget menurut saya. Jadi harusnya sih cukup aman untuk BNBA. Nah, itu mungkin sebabnya sentimen tadi, ya, right issue dari Bank Victoria dan Bank BNBA, ya, yang akan naik itu right issue-nya tidak terlalu berat gitu, ya. Jadi sentimennya cenderung akan baik. Nah, bagaimana dengan bank-bank lainnya yang notabene hari ini juga banyak yang naik? Sebut saja seperti BBHI, BBYB, BGTG, BABP, itu bagaimana semua tuh? Kok bisa? Nah, Arto bahkan juga ikut-ikutan naik. Nah, saya bilang ini seperti kayak sentimen, ya, sentimen. Ada Danar juga, Bang Oke naik juga, ya, Denar. Terus ada apa lagi ya? Banyak kok yang tadi naik. Hampir
rata-rata BCIC juga naik. Nah, hampir rata-rata semua bank ini kayak kena setrum bareng gitu loh, kena sentimen. Coba kita cek chartnya deh, supaya lebih enak, supaya lebih jelas, kita lihat chartnya. Apakah masih oke untuk masuk gitu loh, ya? Supaya teman-teman yang di luar sana, yang ini bisa tahu, ini momentumnya masih oke nggak sih? Nah, BVIC ternyata sudah kena target. Saya nggak tahu saya kapan gambar garis ini. Saya nggak tahu kapan pernah gambar garis ini, dan dia ngehit. Ternyata udah ngehit dan dia koreksi ya. Ternyata ini parallel channel yang dulu pernah saya gambarkan. Ini dulu banget pernah saya gambarin rupanya ini ya. Oh, parallel channel weekly dan jebret dia sudah kena hit. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini, saya bilang sih risk and reward-nya udah nggak imbang, Bapak Ibu ya. Risk and reward-nya sudah nggak imbang, jadi jangan maksa untuk tetap entry di saham ini. Kalaupun besok dia lanjut lagi, naik lagi, trading pendek aja. Ini udah 2 hari ini dia naiknya cukup ekstrim, saya bilang, jadi kita hati-hati aja. Ini BVIC. Terus kemudian bagaimana dengan BNBA? BNBA serupa tapi tak sama ya model-modelnya ya. Kalau saya lihat, nah ini ketika sempat kita BNBA itu kemarin sempat kita iniin ya untuk naik. Kalau udah kayak begini hati-hati ya. Coba kita cek weekly-nya. Nah ini dia. Kalau lihat weekly-nya sih dia kelihatannya bakal nutup gap sih, dia bakalan nutup gap ini. Tapi tetap kita hati-hati ya, hati-hati karena dia punya, memang kalau dia sekali naik sih memang drive-nya cukup panjang ya, cukup panjang, dia masih bisa naik lagi. Cuma sentimen ini masih karena sentimen rumor juga, ada rumor yang mengatakan lah bahwa dia right issue ini salah satunya ada yang mau beli ya di akuisisi dari salah satu sekuritas ya. Ajaib, tapi kita kan nggak tahu itu benar tidaknya, kan kita nggak tahu. Jadi kita stick to the chart aja. Nah, kalau mau masuk di sini sih udah risk and reward-nya udah nggak imbang sih. Jadi tetap saya bilang hati-hati. Walaupun kita lihat smart money kita juga kelihatannya powerful banget. Sekedar informasi, saya merekomendasikan BNBA itu di tanggal 5 November kemarin, hari Jumat itu ya. Dari pagi kita udah rekomendasiin BNBA. Dan finish strong juga. Terus kemudian BBYB deh. Nah, BBYB bagaimana BBYB? BBYB dulu ya. Nah, ini dia lagi sideways dan sempat naik. Tadi saya pikir udah breakout. Ya, breakout sih memang, cuma dia turun, dia ditutup kena target kita. Ya, saya sempat set target, ternyata dia koreksi. Retrace gitu ya. Walaupun koreksi sehat, tapi it's okay, masih potensi untuk naik juga sih saya lihat. Kalau lihat di chart 15 menitnya sih ketahuan banget nih. Dia begitu breakout 1515, kita punya ini target. Tadi saya rekomendasi dan saya beli di level 1555 kalau nggak salah. Terus ketika dia nge-swing 1535, saya sempat nambah lagi sedikit. Tapi gini, dia naik hampir kena target saya 1625, high hari ini 1620 ya. Terus dia turun dan tertahan di selendang dan di rebound lagi. Bayangkan, untuk trading kilat aja seperti kayak di selendang aja 15 menitan gitu masih valid banget itu ya. Di skyline, di rebound gitu ya. Luar biasa ya. BBYB ini oke ya, masih oke. Pada dasarnya risk and reward-nya masih imbang nih, masih oke karena sideways. Selain BBYB ada BABP juga ini yang saya lihat masih dia lagi di bottom banget, masih di bottom. Lagi di bottom dan potensi rebound cukup besar ya, cukup besar. Ini saya dilihat tadi. Nah, ini kalau dia bisa breakout V-line, ini menarik ya, breakout di level 250-an something lah. Dia kalau bisa breakout 250-an menarik nih. Terus ada Denar. Nah, ini Denar juga menarik ya. Ini saya bilang ini kayak momentum sentimennya. Kalau sekali jalan bareng-bareng rame-rame kayak gandengan aja gitu ya. Denar Bang Oke ya. Ini kemungkinan masih akan naik lagi juga. Jadi kayak gini-gini masih oke. Jadi daripada saya rasa kacamata trader udah pada sama lihatnya. Daripada nubruk BVIC dan BNBA, mending nubruk yang lainnya yang di luar itu.
di luar itu ya, siapa tahu ada sentimen, kekerek sentimen ya. Kalau saya lihat sih Denar ini sentimennya cukup bagus nih. Volume hari ini transaksi cukup besar dan lumayan tinggi dia naiknya ya. Silakan untuk besok nih Denar nih. Wah, ini hari ini saya bagi-bagi nih stock pick nih, lumayan buat gorengan. Terus habis Denar ada, coba kita cek BGTG ya tadi ya. Nah, BGTG juga volume hari ini juga besar, naik juga, momentumnya juga oke ya. Cakep, ini masih oke banget nih BGTG. Terus ada lagi BABP. Oh udah, BABP udah. Baca. Nah, yang masih not oke itu Baca ya. Saya nggak tahu kenapa sejak dalam beberapa waktu ini dia nggak kekerek sentimen. Padahal transaksi cukup besar. Hari ini transaksi dia 95 miliar loh, nggak main-main loh. Apa mungkin kita spekulatif buy di sini, nanti tahu-tahu dia bam, dia naik. Nggak tahu ya. Ini kita belum tahu karena saya nggak tahu. Makanya lihat yang kayak gitu-gitu biasanya ada sentimen di belakangnya. Mungkin dia sentimennya masih belum oke kali. Terus ada yang apa lagi? BBHI, kelupaan BBHI ini padahal multi bagger banget ini. Ini saham multi bagger dan momentumnya juga masih jalan ya. Kalau saya lihat di chart yang saya biasa kasih target, dia sudah hari ini hit target dia. Garisnya banyak ya. Nah ini ya. BBHI sudah hit target kita 7.700. Ada yang sebagian udah jualan di 7.800 hari ini ya. Kalau beberapa teman kita pribadi masih hold ya. Masih hold. Jadi BBHI ini juga akan right issue juga, right issue. Jadi sentimen right issue juga nih ke Bank Alo ya, jadi namanya Bank Alo. Nah, ini Alo Bank ya, Alo Bank Indonesia. Nah, ini akan right issue. Jadi kalau lihat right issue, kemungkinan besar saya lihat juga masih akan diserap, ada standby buyer, dan ini juga masih akan naik lagi nih harusnya. Terus ada Bank Aladin. Nah, jangan lupakan ini Bank Aladin. Ini juga menarik nih ya, Bank Net Indonesia Syariah. Ini dia hari ini harusnya breakout 2580, cuma entah kenapa dia retrace, dia turun dikit. Tapi kalau lihat 15 menitnya, harusnya sih masih oke. Ini masih tertahan di level selendang. Besok kalau breakout selendang 15 menit sih mestinya sih valid. Kalau lihat hourly-nya, hourly-nya ya dia bisa aja nyenggol bawah support lagi terus kemudian dia baru naik. Tapi saya lihat 15 menitnya masih valid kok, 15 menit. Pakai ini aja masih valid. Umpamanya dia swing bottom selendang di level 2510. Dan kalau di hourly buat selendangnya di 248, ya mirip-mirip lah, 2500-an lah. Ya. Mungkin mau nawar-nawar di situ masih oke ya. Habis BANK apalagi ya yang bank BCIC tadi saya sudah share belum ya BCIC ya? Coba cek BCIC. BCIC juga bagus nih. Ya, cakep nih, dia ada di atas Cetras nih, dia ada di atas Skyline. Nah, ini menarik juga untuk dicermati ya buat besok ya. Sayangnya hari ini volume tinggi tapi kelihatannya net sell, tapi saya lihat sih sebenarnya mungkin masih, kalau lihat smart money-nya sih masih gede banget. Jadi mamanya anggap net sell pun rasanya masih nggak terlalu mengkhawatirkan. Nah, ada lagi Arto. Nah, ini nggak boleh lewatin Arto. Teman-teman kita udah serok Arto dari kapan tahu ya. Ketika dia mantul dari sini masuk dalam selendang, Arto udah masuk watchlist kita, udah trading dari sini. Teman-teman udah banyak yang beli dari sini. Kita sudah sebut Arto itu dari tanggal 18 Oktober, dan boom, kalau beli di level-level ini sih sudah sampai T3, udah sampai 16.000, udah pada kena hit target, profit 18 ribuan, 18,4% ya. Kelas Arto profit 18,4% dengan waktu tidak sampai 1 bulan gitu. Udah deposito 6 kali lipat deposito, udah nggak mikir, udah 5 kali lipat deposito bisa. Jadi ngapain gitu ya, udah nggak usah deposito, beli banknya ya. Terus habis Arto ada Agro. Agro gimana Agro?
Agro juga oke nih, agro nih ya. Dia berhasil naik di atas skyline ya. Moga-moga bisa sampai target-target saya di sini nih, 2460, 2620 dan 2780. Ya, masih relevan. Oke, masih relevan ternyata. Ya, ikutin ini dulu deh. Ya, Bapak Ibu, ikutin ini dulu targetnya. Ini cakep semua nih. Wah, hari ini menarik. Menarik untuk dicermati di bank-bank kecil ya. Kenapa sih bilang bank kecil? Karena dia ada di antaranya mau right issue untuk nambah modal, dan sentimen bank digital juga pengaruh. Kalau agro, Arto itu lebih sentimen bank digital sih. BABP juga sentimen bank digital. Right issue-nya sudah lewat ya, lumayan jumbo waktu itu right issue-nya. Dan saya nggak tahu itu bagaimana dengan kelanjutan ceritanya, right issue-nya akhirnya terserap dengan baik atau enggak gitu ya. Kalau saya lihat sih kayaknya kurang terserap. Tapi dia bilang sih nggak ada standby buyer, tapi saya rasa ada standby buyer. Cuman dia nggak ngomong aja siapa gitu ya. Mungkin bukan dia pribadi, bukan grup MNC pribadi, tapi ada dari luar yang standby buyer untuk beli. Kemungkinan sih begitu. Ya, itu dari sisi itu momentum hari-hari ini ya dari bank digital. Moga-moga apa yang saya bagikan ini berguna banget buat Bapak Ibu untuk modal trading ya, dan bisa dapat profit dari bank, sentimen bank kecil, small cap bank dan digital bank. Ya, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Rekomendasi. Sebenarnya tadi udah termasuk banyak rekomendasi sih sebenarnya. Kita masuk ke market review ya, market review. Agak kos hari ini nih. Oke, komposit. Nah, komposit ini saya kemarin hari Sabtu saya udah buat video akhir pekan kemarin, IHSG berpotensi untuk koreksi dulu. Ternyata hari ini saya lupa lihat, saya miss gitu. Ternyata IHSG berhasil candle di atas selendang dan sudah nutup gap kan memang. Nah, tadi itu waktu kita di rebound saya baru sadar, oh iya ya kemarin dia ketahan bisa naik di atas selendang. Hari ini kemungkinan besar pasti naik lah, kemungkinan besar, dan hari ini memang naik benar gitu. Padahal saya bilang ke potensi koreksi juga ya, tapi intinya gini, dia memang masih sideways. Jadi kalau dalam beberapa waktu ini dia belum mampu breakout 6693 itu, ya jangan kaget kalau dia masih bergerak di range 6500 sampai 6600 something lah. Jadi dia masih bergerak di sana. Kayaknya sengaja ditahan atau ditahan di level 6500-an ya. Moga-moga itu level 6500 ini jadi support yang baik ya, bisa areal kuning inilah pokoknya dia bisa bertahan di situ. Dan coba kita cek LQ45-nya bagaimana. Ternyata LQ45-nya kurang bagus. Nah, ini kenapa saya bilang kemarin potensi koreksi, karena dari sini. Karena apa? LQ45 ini isinya market cap kan, dan market cap belum jalan. Saya belum lihat yang blue chip tuh masih stuck. Ini yang jalan ini masih lapis ketiga, lapis kedua yang jalan. Lapis ketiga cenderung sih. Nah, cuma bingung juga IHSG bisa naik. Tapi saya lihat transaksi BCA hari ini sektor finance juga bagus. Mungkin gara-gara itu. Dia lebih karena sekarang pembobotan juga berbeda ya. Scoring pembobotan kita itu juga udah nggak kayak dulu karena kita sudah pakai metode pembobotan yang baru ya. Jadi itu sebabnya, mungkin sebab apa IHSG nggak terlalu ya, nggak sampai ngepres banget, nggak sampai pepet-pepetan sama LQ45. Cuma bentuk candlenya, bentuk chartnya mungkin bisa mirip, tapi dia tidak mepet banget gitu ya. Oke, itu dari indeks komposit dan LQ45. Sekarang kita coba lihat dari sisi sektoralnya. ADX Basic masih koreksi dan potensi untuk turun lagi. Jadi kita hati-hati aja. Saya juga tadi udah warning sih di grup tadi pagi. Ini hari Senin bisa hijau, itu di luar ekspektasi saya, karena feeling saya kan Senin hari ini harusnya merah, dan bahkan minggu ini harusnya koreksi. Jadi dengan hijaunya hari ini, saya harap Bapak Ibu tidak menjadi euforia dan HK semua ya. Tetap kita hati-hati dulu, karena ini market juga kan kita nggak tahu ya, kedepannya dalam waktu dekat bakal bagaimana.
Oh, consumer cyclicals keren banget nih ya. Silakan Bapak Ibu masuk di emiten yang sektornya ini. Ini termasuk anti badai ini. Saya rasa ini yang ngedrive IHSG hari ini juga nih. Kemudian sektor energi, slow but sure, ada 1-2 emiten yang bisa dipantau untuk sektor energi ini. Walaupun belum bisa mengkerek sampai naik rally, tapi rasanya ini masih oke, masih cukup aman. Ada sentimen juga kalau harga acuan batubara yang ditetapkan itu ada di level 215 per ton metric ton. Jadi saya lihat itu akan membuat kinerja perusahaan batubara menjadi baik. Tapi saya rasa itu lebih ke momentum aja, maksudnya nggak selalu seasonal lah, lebih seasonal aja. Sama kayak musim-musim tertentu, harga tertentu mahal, harga tertentu murah ya, lebih seasonal. Terus sektor finance, nah ini yang keren ya. Udah breakout belum sih? Coba cek. Udah breakout tipis sektor finance. Nah, potensi besok masih bisa rally. Kalau lihat kayak gini saya cukup optimis IHSG masih akan naik ya. Terus habis itu sektor healthcare, wow cakep juga ya, tertahan di selendang. Kalau lihat kayak gini rasanya sih saya cukup positif nih, marketnya bakal bagus nih dalam besok ya. Healthcare juga kemudian rebound, sektor finance rebound, consumer cyclicals rebound, basic moga-moga ketahan bisa naik juga. Industri juga potensial rebound nih dan masuk kembali ke dalam skyline. Potensi naik ke atas selendang, kalau dia bisa naik ke atas selendang very good ya. Terus infrastruktur, wow infrastruktur juga oke ya. Infrastruktur tertahan di level selendang dan rebound lagi. Silakan Bapak Ibu, emiten-emiten konstruksi yang related dengan infrastruktur, ada tower, tebing, Excel, ISA, Telkom, dan lain-lain ya. Consumer non-cyclicals bikin galau ya, naik turun. Nanti kita coba lihat, rasanya harusnya cukup bisa naik sebagai acuan, cuma ini saya bilang jangan terlalu agresif karena cukai rokok dikabarkan akan naik tahun depan. Jadi kemungkinan besar ini masih akan koreksi ya, kecuali kalau penghuni sektor ini yang lain-lain bisa mengkerek naik ya, kayak ICBP, Indofood, non rokok loh ya, ICBP, Indofood, Unilever, Mayora ya. Kalau mereka bisa mengkerek ini naik, ya baru bisa ngelawan Gudang Garam sama MSP ya, sama WIM. Terus properti, wah properti juga cakep ya, properti. Kalau kayak gini bau-baunya masih rebound nih. Nah, ada yang belum beli properti, sektor properti mungkin bisa icip-icip. Hari ini properti apakah sudah rebound, sudah naik? Coba saya cek dulu. Kemungkinan belum ya, belum. Jadi bisa Bapak Ibu bisa mulai icip-icip, mulai masuk dikit-dikit di sektor-sektor properti ya. Ini cakep nih. Wah kalau lihat kayak gini kok kayaknya nafsuin untuk trading nih. Sektor tekno masih belum oke, jauh-jauh dulu. Terus terakhir transportasi, wow transportasi juga breakout. Wah cakep nih, saya lihat kok banyak yang bagus ya. Oke lah, ini cuma tetap saya bilang jangan euforia ya. Hold, nggak usah takut. Kalau koreksi silakan buy on weakness, mau average down juga silakan. Rasanya masih oke sih market nih, sampai mungkin pertengahan atau minggu kedua bulan November, sampai minggu depan masih oke. Habis itu mungkin saya curiga akan koreksi sedikit. Nanti di bulan Desember awal-awal dia juga koreksi, nanti menjelang pertengahan, menjelang Santa Claus rally ya, atau menjelang penutupan market dia baru akan rally gila-gilaan breakout. Mungkin ya, kita prediksi kita konspirasi teori. Oke. Ya, itu dulu Bapak Ibu video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel Winner Stocks ini, silakan dibagikan link YouTube ini pada teman-teman, saudara ya, perkenalkan Winner Stocks sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak yang juga dapat manfaatnya tentu saja, dan kami juga jadi semakin semangat untuk membagikan konten-konten yang berkualitas untuk
pemirsa semua. Oke, jangan lupa untuk bikin trading plan, bikin atur rencana strategi untuk besok. Ya, itu aja dulu pesan saya. Stay safe semua, stay healthy, and God bless.